Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Lukas 19 ayat 10 berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi, tetaplah menjadi domba-domba yang taat, dengan tetap setia untuk beribadah. So, yuk siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Dan jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Kakak ditemani juga sama Domku, domba yang hilang di cerita sekolah minggu yang lalu, yang sudah ditemukan oleh Bapak Gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya. Yang belum ibadah online minggu kemarin bisa mengikuti cerita Alkitabnya dari channel YouTube Sekolah Minggu tanggal 27 September ya. Adik-adik, kita boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sampai hari ini, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian kemurahan Tuhan. Bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, benar Bapa, kami ada hari ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk itu Bapa, kami mau menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kan anak-anak Tuhan Yesus yang cool nih, yang suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Karena kita anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh, yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
Ya, kalau kita senang jadi anak Tuhan, kita tidak boleh bohong, tidak boleh sombong, tidak boleh iri. Yuk kita nyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh iri itu dosa. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Anak Tuhan tak boleh iri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan lagu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Cemerlang pada nama-Mu. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku hanya itu kerinduanku. Bapak, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah lebat. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu
untuk mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini, biarlah melalui kakak sekolah minggu kami mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk ditanami oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia di dalam ibadah online. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik duduk yang manis dan seperti biasa siapkan Alkitabnya supaya kita bisa baca sama-sama firman Tuhannya. Kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Adik-adik pasti tahu dong arti jujur atau kejujuran itu apa? Ya, jujur atau kejujuran itu berarti berkata yang sebenarnya. Tahu gak adik-adik? Orang yang jujur, yang berkata sebenarnya itu hampir dicari oleh semua orang adik-adik. Karena kenapa? Orang yang jujur itu pasti bisa dipercaya ya. Lain kebalikannya sama orang yang gak jujur, orang yang suka bohong. Ya, adik-adik dibohongin sekali, udahlah maklum. Lalu ternyata yang kedua kali dia bohong lagi, yang ketiga kali, yang keempat kali. Akhirnya apa? Orang itu nggak bakal percaya lagi sama dia. Bawaannya pasti curiga aja adik-adik. Karena kenapa? Ketika dia ngomong, punya janji lagi, ngomong lagi, pasti bohong lagi nih orang. Akhirnya apa? Dia takut lagi dibohongin. Adik-adik nggak mau kan seperti itu? Di Alkitab ternyata Tuhan Yesus kasih contoh perumpamaan tentang ketidakjujuran. Kisahnya itu terdapat di dalam, yuk kita buka sama-sama adik-adik. Buka Alkitabnya di dalam Lukas 16 ayat 1-8. Adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Siap? Oke, Lukas 16 ayat 1-8 dengan judul perikopnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Oke, kita sudah membaca kisah perumpamaannya ya. Mungkin ada di antara adik-adik yang masih bingung nih, kisahnya itu masih bingung, masih belum mengerti. Nah, kakak coba jelasin pelan-pelan ya. Jadi gini, ada seorang kaya yang mempunyai bendahara. Bendahara itu kerjanya adalah mengelola harta atau kepemilikan tuannya. Ya, salah satunya itu berupa uang. Ya, dia pegang uang. Ya, pengeluaran. Ya, pemasukan ya dia kelola dengan baik ya. Itu adalah fungsi
bendahara. Nah, bendahara ini fungsinya itu nggak jauh beda sama fungsi bendahara di kelas ya. Di kelas itu mungkin adik-adik masih kelas 1 atau kelas 2 ya, masih belum pegang uang sama gurunya ya. Nah, tapi kalau kalian sudah kelas 4 atau kelas 5, adik-adik gurunya itu biasanya suka pilih, kalau di kelas itu suka pilih apa aja coba? Ada yang tahu nggak? Pilih ketua kelas, betul? Lalu ada wakil ketua kelas ya. Lalu ada apa lagi adik-adik? Ada sekretaris ya. Lalu juga ada bendahara ya. Jadi gurunya itu kasih kepercayaan, ada yang ketua tadi, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, fungsinya itu nggak jauh beda adik-adik, yaitu mengelola salah satunya adalah mengelola keuangan ya. Kita kembali ke orang kaya yang mempunyai bendahara itu. Ternyata bendahara itu nggak jujur ya, dilaporkan bahwa dia suka menghambur-hamburkan ya milik tuannya. Dia nggak bilang-bilang tuannya lagi adik-adik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ternyata dia dipecat adik-adik oleh tuannya. Bendahara tersebut nggak dipercaya lagi sama tuannya ya. Mungkin dalam hati tuannya bilang begini, kalau dia terus kerja sama aku, bisa-bisa uangku terus-terusan dipakai sama dia. Terus dia bohongin aku. Wah, lama-lama aku bisa rugi nih. Udahlah, pecat aja dia. Ya. Nah, setelah dipecatnya, si bendahara ini bilang gini mungkin dalam hatinya. Aku sudah dipecat dari jabatanku sebagai bendahara oleh tuanku. Lalu aku kerja apa nih? Ya, mencangkul aku nggak bisa. Mengemis, malu ah. Lalu dia kepikiran satu ide nih, ya. Walaupun dia dipecat, paling enggak adalah orang yang mau menampung dia di dalam rumahnya. Lalu dia memanggil orang-orang yang punya hutang sama mantan bosnya, ya. Satu persatu dipanggil sama si bendahara ini, ya. Bapak Beto, Bapak Derian coba masuk. Tutup pintunya ya. Ya, Bu. Sekarang saya mau tanya, Bapak Derian berapa hutangnya sama tuanku? 100 tempayan minyak, Bu. Oke. Kalau Bapak Beto? 100 pikul gandum, Bu. Oke. Bapak Beto 100 pikul gandum, Bapak Derian 100 tempayan minyak ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Mulai sekarang Bapak Derian hutangnya ini ya, jadi segitu ya. Saya turunin. Yang bener, Bu. Iya. Utang saya jadi 50 tempayan minyak. Iya, betul. Aduh, Ibu makasih banget, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, untuk Bapak Beto sebentar. Ya. Oke, Bapak Beto mulai sekarang hutangnya jadi segitu ya. Hah? Beneran, Bu? Utang saya 80 pikul gandum. Iya, betul. Ibu baik sekali, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu makasih banyak ya, Bu. Iya, baik. Lain kali datang ke tempat saya ya. Iya. Karena Ibu baik banget. Iya, terima kasih. Mari, Ya, Bu. ya, kalian bisa kembali, tutup pintu kembali ya. Iya. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya. Ternyata bendahara ini mengurangi hutang mereka masing-masing. Yang berhutang 100 tempayan. Yang berhutang 100 tempayan minyak, dia kurangi menjadi 50 tempayan minyak. Ya, dari 100 berubah menjadi 50, dikurangin menjadi 50. Ya. Lalu yang berhutang 100 pikul gandum, ya, 100 pikul gandum dia kurangi menjadi 80 pikul gandum. Nah, ternyata si mantan bosnya ini, si orang kaya tadi tersebut mengetahui tindakan si bendahara tadi. Lalu dia memuji bendahara tersebut. Tunggu, kan hutang kedua orang tadi kepada mantan bendahara tersebut berkurang. Artinya si mantan bos tersebut jadi rugi dong. Tapi kenapa si mantan bosnya itu malah memuji si bendahara tadi?
Harusnya kan dia marah ya. Gini. Sebenarnya ya, yang punya hutang minyak langsung kepada mantan bosnya itu sebanyak 50 tempayan minyak dia berhutang, tapi dinaikin sama bendaharanya menjadi 100 tempayan minyak. Dari 50 ke 100 berarti selisihnya 50 yang dia naikin. Nah, itu keuntungannya itu buat si bendahara tadi ya. Jadi kalaupun si bendahara nurunin hutangnya menjadi 50 tempayan minyak, si orang kaya tersebut tidak rugi. Nah, begitu juga dengan orang yang berhutang 80 pikul gandum. Sebetulnya dia memang hutangnya 80 pikul gandum, tapi dinaikin sama si bendahara tadi menjadi 100 pikul gandum. Dari 80 ke 100 selisihnya berapa adik-adik kelebihannya? 20 dinaikin sama si bendahara tadi. Nah, kelebihannya 20 itulah yang menjadi keuntungan si bendahara tadi. Jadi, kalaupun bendahara tadi nurunin hutangnya jadi 80 pikul gandum, si orang kaya tersebut tidak rugi. Ternyata selama ini ada kebohongan lain yang si bendahara ini sembunyikan ya. Dia naikin hutang orang tapi dia nggak bilang-bilang sama bosnya ya. Padahal kedua orang tersebut kan berhutang pakai harta si orang kaya tadi. Tapi kayaknya dia menyadari kesalahannya deh. Dia mengurangi hutang kedua orang tadi mungkin untuk menebus kesalahannya ya. Mungkin dia mikir gini, nggak apa-apa deh, aku nggak untung. Yang penting orang-orang percaya kepadaku. Kepercayaan dari orang lain kan itu penting banget. Mungkin gitu kali ya yang dia pikirkan. Kedua orang yang berhutang tersebut pasti ngerasa senang dong karena hutangnya dikurangi sama bendahara tadi. Mungkin mereka bilang gini ke bendahara itu, kamu baik banget deh, udah ngurangi jumlah hutang kami sangat berterima kasih sama kamu. Ayo mampir ke rumah kami ya, kami sebagai ucapan terima kasih kami kepada kamu bisa tinggal di rumah salah satu dari kami ya. Mungkin gitu kali ya. Nah, mungkin aja kedua orang yang berhutang tersebut sekarang jadi bersahabat sama bendahara tadi kan. Nah, adik-adik, perumpamaan tadi mengajarkan kita betapa pentingnya arti sebuah kejujuran. Karena kejujuran itu dicari-cari semua orang ya. Kalau adik-adik lagi masih muda membiasakan diri untuk hidup jujur, maka orang lain pasti percaya sama adik-adik. Nah, mulai hari ini yuk kita semua belajar untuk hidup jujur ya. Gak suka bohong lagi. Oke? Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh iya adik-adik, tidak lupa ayat hafalan kita diambil di dalam Matius 5 ayat 37. Yuk kita buka sama-sama. Matius 5 ayat 37. Bunyinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk ayat aktivitasnya itu langsung dengan ayat hafalannya ya. Jadi gini, buat di dalam satu lembar buku gambar kalian ya, atau satu lembar kertas HVS ya. Nanti kalian bikin gambar mulut seperti ini contohnya ya, yang kakak contohkan. Lalu ayat hafalannya adik-adik tulis di dalam mulut ini ya, karena kita hari ini belajar tentang kejujuran ya. Kejujuran berarti berhubungan sama mulut kita ya, makanya aktivitasnya berhubungan dengan mulut kita. Jadi ayat hafalannya setelah kalian tulis di dalam mulut ini kalian hafalkan. Lalu mama papanya adik-adik minta bantu mama papa untuk videoin ya hasil aktivitas membuat mulut dan juga tulisan ayat hafalan di dalam mulut ini. Lalu kalian udah hafal nih. Setelah udah hafal, kalian tunjukin seperti ini, di videoin ya, supaya kakaknya bisa ngeliat
ya gambar kalian. Sambil kalian ucapin ayat hafalan kalian dengan membawa gambar ini, seperti ini. Ayat hafalan dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Amin. Nah, seperti itu ya adik-adik. Aktivitas dan ayat hafalannya ditunggu sama kakak-kakak koordinatornya paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Oke? Udah ngerti semua? Ya, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak, sekarang kami mengerti Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk kami bisa membiasakan diri kami untuk hidup jujur di hadapan-Mu ya Bapak, sehingga kami tidak menjadi anak yang suka membohongi orang lain. Karena kejujuran itu sangat penting dan dicari oleh semua orang Tuhan. Ketika kami bertindak jujur, kami percaya kami bisa akan menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Tetapi jika kami tidak jujur Tuhan, kami tidak akan dipercaya oleh orang lain. Terlebih lagi Tuhan Yesus. Untuk itu jadikan kami anak yang jujur Tuhan, membiasakan diri semasa muda kami. Kami mau belajar untuk hidup jujur supaya kelak nanti kami terbiasa untuk hidup jujur Tuhan terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami sudah menerima berkat dari Tuhan dan firman-Mu sangat memberkati hidup kami. Pertemuan kami minggu depan kembali di ibadah online selanjutnya supaya kami bisa mendengar cerita tentang firman Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, lebih indah dari hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku.
ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Lukas 19 ayat 10 ayat hafalan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hai teman-teman, saya Bella. Aku hafalan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Shalom. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dadah. God bless you. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalannya Lukas 19 ayat 10. Bunyinya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini Lukas 19 ayat 10. Bunyinya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Shalom, nama saya Flori. Saya akan membacakan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dadah. Ayat hafalan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. God bless you. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab
sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati.